memang ekspor ilegal itu sesuatu yang sudah menjadi rahasia umum. Cuma kenapa tiba-tiba KPK mengungkap? Yang biasanya KPK itu kalau membuat rilis atau mengungkap hal-hal yang berbau korupsi ke publik itu setelah didukung data-data yang akurat dan prospeknya itu untuk tidak akan diberhentikan gitu. Itulah yang terjadi selama ini. Bahwa kalau mereka sudah bicara bahwa itu tidak akan berhenti. Nah, tapi justru yang ini saya agak khawatir bahwa datanya itu belum lengkap dan bisa saja di tengah jalan berhenti. Kenapa? Karena di balik ekspor ini petinggi atau oknum-oknum petinggi yang terlibat itu cukup banyak dan dari berbagai kalangan ya, terutama kalau bicara pejabat publik atau oligarki gitu. Jadi saya kira kita tidak berharap bahwa KPK mundur gitu. Dan buktikanlah bahwa kalau Anda sudah memulai, maksudnya KPK sudah mulai, maka lanjutkan dengan tuntas dan jangan takut berhadapan dengan siapapun orang-orang atau oknum-oknum yang punya jabatan tinggi di negara ini gitu. Bisa yang paling tinggi, bisa Menko, bisa menteri, bisa pimpinan partai dan sebagainya. Ini satu menarik Pak. Ya. Ini KPK ini kan tiba-tiba mengungkap dengan, kita sepakat dengan Bapak kalau ini data yang dimiliki KPK sangat minim karena hanya berkat itu. Ya. Sementara dari Pak Marwan aja dari tahun pertama pelarangan ekspor itu sudah memberi informasi, sudah ada bocoran ekspor ke Cina senilai 3 jutaan ton waktu itu. Ya. Kejadian tiba-tiba KPK ngomong ini dan ini tiba-tiba jadi ini, menurut Pak Marwan ini apa sih yang terjadi sebenarnya dengan kalangan ini, kalangan yang sangat kuat ini menurut Pak Marwan? Saya khawatir ya, ini cuma kekhawatiran atau sifatnya itu menduga-duga, ya. Bisa salah bisa benar, tapi saya sedikit yakin. Jadi kalau saya yakin dengan dugaan ini ya jangan disalahkan, ya kan. Tapi sebaliknya bahwa ini kan bisa menjadi indikator bagi KPK untuk melanjutkan atau untuk publik memahami masalah. Ya, saya khawatir memang ada pertarungan yang kaitannya dengan politik, bahwa PT Lau, ya. Lam, Lawu Agung Mining, ya, itu yang mimpin namanya kan si siapa? Windu Haji Sutanto. Ini adalah tim suksesnya Pak Jokowi nih. Katanya di Jawa Tengah nih sudah cukup menyebar juga. Inilah yang berkontrak Expo dengan Antam. Tadinya itu ada 3 tender. Jadi untuk mengerjakan atau mengeksploitasi nikel di daerah Mandiodo yang merupakan wilayah tambang PT Antam ini, itu di di Konawe Utara, ya, di Konawe lah kasarnya gitu ya. Itu dilakukan tender kepada perusahaan-perusahaan yang namanya itu ada BPM, ada tadi LAM, lalu ada BKM. Nah, 3 ini bersaing, tapi sebetulnya ada orang-orang besar di balik ini gitu. Konon BPM ini ada kaitan dengan, kemudian Lawu tadi saya sudah sebut, tapi di Lawu ini konon juga ada nama, disebut-sebut nama. Ya, jadi orang-orang besar ini disebut-sebut ikut di situ gitu, nggak tahu sebagai apa ya, menurut informasi yang beredar. Nah, ternyata yang dimenangkan itu tadi LAM,
Ya, tapi sebetulnya dari KSO Antam dengan LAM itu akhirnya di situ tuh bergabung semua gitu. Tetap Yang tiga tadi itu jadi berkongsi kerjasama juga. gitu ya. Tapi oke lah, yang penting ada tender. Cuma ya apakah ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam proses tender pemerintah? Ya ini kan prinsip ini harus dijalankan oleh Antam, ya kan? Nah, kalau orang-orang besar seperti ini yang terlibat, lalu KPK berani-beraninya ini mengungkap Tiba-tiba. ini, gitu kan? Tiba-tiba ini berarti ada sesuatu nih, ada pertarungan besar di balik ini, mungkin ya, mungkin ada pertarungan besar. Nah, dengan KPK berani mengungkap ini, seperti saya sebutkan di awal tadi, mari buka sampai tuntas. Yang kedua, rakyat mari dukung KPK. Terlepas bahwa KPK sekarang sudah dikebiri, ya kan, dengan adanya perubahan undang-undang KPK di tahun awal 2000-an itu, ya kan. Tapi dengan berani mengungkap ini, dengan melihat siapa di belakang-belakang orang yang tadi terlibat ingin menambang di Madiodo itu, maka saya kira kita pantas mendukung KPK. Rakyat pantas mendukung KPK karena urusannya itu ya soal penyeludupan ini, saya tidak yakin itu hanya 5,3 juta ton selama 3 tahun 2020 ya, Januari 2020 saat larangan ekspor biji mentah diterbitkan ya, Januari 2020 sampai Desember 2022, sekitar 3 tahunan. Bukan hanya 5,3 juta. Saya dapat info dari teman dekat yang katanya ini jumlahnya bisa sampai 17 juta ton. Nah, saya konfirmasi ke orang yang memang ada di bidang situ, bidang tambang nikel ini, yang memang pakar lah ya, dan bergerak di situ, bisnis tambang nikel ini. Dia sebutkan malah kemarin saya baru dapat info itu sampai 23 juta ton. Ya, 4 kali lipat lebih. Jadi kalau sudah bicara jumlah sebesar itu, maka ini kejahatan sistemik yang dilakukan oleh pemegang konsesi penambangan, termasuk yang berkontrak dengan Antam, PT LAM tadi, ya, untuk bagaimana mereka mendapat untung besar, tapi negara mungkin tidak dapat apa-apa. Ya, kalau diseludupkan, berarti tidak tercatat, berarti maka saya khawatir tidak royalti. Ya, kan? PNBP-nya ada nggak? Kita nggak tahu. Ya, kan? Jadi kita bicara kepastian angka itu nomor satu. Yang kedua, kita bicara tentang kerugian negara, bisa puluhan triliun. Yang ketiga, kita bicara martabat bangsa Indonesia di mata dunia, bahwa kalau seandainya penyeludupan itu 1-2 juta ton mungkin bisa dimaklumi. Tapi kalau sampai puluhan juta ton atau 5 juta ton saja, maka negara ini dikelola seperti apa? Berarti kita bisa sampaikan bahwa ini sudah mempermalukan bangsa Indonesia, martabatnya itu jadi direndahkan bangsa asing. Ya. Bahwa aparatnya ini kaleng-kaleng. Gimana bisa jumlah begitu besar? Ya kan? Satu tongkang itu katanya cuma muat sekitar berapa? 32.000 ke 20.000. Tidak banyak itu, berkali-kali. Dan tempatnya saya kira tidak sekedar di pinggir pantai, ya, tapi harus pasti pelabuhan menggunakan besar. pelabuhan. Nah, di sini saya kira bisa saja ada pelabuhan yang dimiliki oleh smelter, tempat bagaimana itu berlangsung. Nah, tapi kembali tadi ke latar belakang orang-orang yang ada, maka ini bisa berjalan mulus, ya kan? Cuma tadi ini mempermalukan Bank Indonesia, menghilangkan pendapatan negara, ya kan?
Nah, sekaligus juga sebetulnya kita ini pantas menggugat Anda kemana saja, ya kan? Misalnya Bakamla, pejabat pelabuhan, bea cukai, ESDM, kemudian Pemda mungkin, atau yang kaitannya dengan masalah bagaimana ekspor itu diproses, dikawal ya, supaya tidak terjadi penyeludupan. Semua yang terkait di sana, termasuk ESDM yang memberikan misalnya restu atas RKAB. Benar nggak ini? Lalu kalau memang itu nanti diekspor, bagaimana dengan bea cukainya? Ya kan? Nah, ini adalah lembaga-lembaga yang harus diusut sampai tuntas. Tapi penanggung jawabnya itu tetap saja presiden. Di sana ada presiden, di sana ada Menko Kelautan Maritim, ya kan? Maritim, ada menteri KKP, mungkin ada kaitannya, ada juga Menteri Perhubungan bicara soal lautnya, ya kan? Tapi juga ada Menteri Keuangannya. Mereka ini harus bertanggung jawab. Negara rugi puluhan ribu triliun, lalu bangsa Indonesia ini dipermalukan oleh pejabat-pejabat yang tidak becus mengurus bagaimana bisa jutaan ton nikel lolos untuk diselundupkan. Dan ini memalukan gitu. Jadi tengah-tengah dispute pemerintah dengan EU ya, Uni Eropa, terkait dengan ekspor ini. Jadi poin yang penting lagi yang perlu kita ungkap adalah selain bahwa ini kejahatan sistemik yang justru melibatkan oknum-oknum pejabat tinggi di Indonesia, tapi pura-puranya kami akan pidanakan. Itu kan kita pernah baca itu statementnya Pak Luhut. Iya, ya kan? Terus ada Kepala Bea Cukai bilang ya, wah kami sudah dapat 85 BL, ya kan? Ini cuma sandiwara, saya bilang. Kenapa bisa sampai 3 tahun? Ya kan ini terjadi dan jumlah tidak sedikit. Dan saya tadi sebutkan yang tercatat katanya KPK menemukan 5,5 juta itu adalah dari catatan yang ada di Cina, betul, ya kan? Artinya ini resmi. Tapi di balik itu, kalau sampai 20-an atau 23 juta, saya khawatir negara Cina juga terlibat ini. Menampung barang selundupan, menadah. Karena di sini itu kita bicara tentang bagaimana sistemiknya penyelundupan itu terjadi. Maka saya kira memang kita pantas ini minta pejabat-pejabat tinggi terkait, termasuk Presiden Jokowi untuk bertanggung jawab. Kalau ada pertarungan politik, lalu PT LAM ini di belakangnya adalah Windu Aji Sutanto, dan itu salah satu tim suksesnya Pak Jokowi. Saya tidak tahu bahwa bisa saja ini memang menjadi target ya Pak Jokowi itu, tapi kita juga tidak mau terus menerima mentah-mentah bahwa Pak Jokowi itu tidak tahu menau, atau disebut itu sebagai tadi saya jawab teman saya WA ya, tentang bahwa Pak Jokowi itu dikadali gitu, ya kan? Karena di rut PT LAM ini namanya itu Ovan Sofwan, barusan ditangkap kemarin. Ya, minggu bulan lalu. Nah, sementara Windu Aji Sutanto itu komisaris yang kaitannya dengan Pak Jokowi dan pemilik. Nah, jadi kalau terjadi kejahatan, ada penyeludupan, maka orang bisa mengatakan bahwa Pak Jokowi itu dikadali oleh orang-orang yang ada di LAM, termasuk oleh Ovan Sofwan dan
oleh Windu. Nah. Bisa begitu dikadali, tapi sebaliknya kalau ada gerakan KPK melakukan itu, jangan-jangan gerakan politik besar menggunakan KPK sedang menyasar Pak Jokowi yang mungkin saja paham. Ini ada kaitan ini nggak Pak? Kan PPATK bulan Februari itu merilis itu juga nggak ada follow up, kemudian adanya black money istilah mereka, uang hitam dari tambang-tambang ilegal ke dunia politik. Dia tidak spesifik untuk pilpres atau cuma untuk ke dunia politik. Apa ada Bapak ada melihat ada peluang instrumen ini yang sedang disasar sama KPK? Itu bisa salah satu, tapi yang menjadi keyakinan saya. Jadi mohon maaf kalau ini jadi keyakinan saya, jangan salahkan saya gitu. Saya yakin aja dengan informasi yang saya dapat. Saya khawatir bahwa ini ada pertarungan besar politik juga di belakang ini gitu. Nah, tapi juga kalau ingin dibangun persepsi atau opini bahwa Pak Jokowi dikadali, silakan saja bangun opini itu, tapi saya tidak percaya itu. Ya, saya tidak percaya karena ini sudah berlangsung cukup lama dan orang yang ini yang ikut tender tadi saya sebut ada orang-orang besar di situ. Misalnya tadi ada BKM itu di belakang, ada BPM di belakangnya. Meskipun dua perusahaan ini dikalahkan oleh LAM, tapi belakangan mereka bergabung di situ tetap dapat dan membuat KSO dengan Antam. Jadi mari sama-sama kita dorong supaya KPK itu berani mengungkap ini, sehingga dengan begitu di samping bahwa kita minta uang negara yang hilang puluhan triliun dari kejahatan ini bisa diambil dan pelaku-pelakunya itu dihukum pidana secara setimpal karena ini by intention. Ya, ngakal-ngakalin aturan, melanggar aturan, tapi juga pakai otot, punya kekuatan di lapangannya. Ya, ada kekuatannya ke aparat penegak hukum, ke bea cukai dan sebagainya. Ya kan mungkin kalau orang sudah bicara wah ini ada si ini nih, ada si ini nih, maka pejabat yang harusnya melakukan tugas sesuai aturan itu jadi tidak berani. Ini ada satu hal yang menarik lagi Pak. Ya. Saya lupa mungkin Pak Noran sudah pernah menganalisa ini. Ini bahwa salah satu latar untuk pelarangan ekspor itu konteksnya adalah hilirisasi. Hilirisasi ini entah kebetulan atau tidak, hampir 90% smelter ini berelasi dengan investor dari Cina. Hasil dari pelarangan ekspor ini kalau dikaitkan dengan adanya penyelundupan ilegal besar-besaran ini ke Cina, hasilnya hanya kemudian memotong ekspor resmi kita, ekspor resmi nikel ini ke Eropa dan Amerika. Artinya Cina tetap dapat jatah. Malah ada beberapa seperti kayak Tesla itu kan sempat mengeluhkan dia nggak jadi kerja sama Indonesia karena ternyata dia harus sign-nya dengan perusahaan Cina yang punya smelter ini. Nah, dalam konteks hilirisasi ini kita semua sepakat bahwa hilirisasi ini akan menguntungkan by secara konseptual gitu. Yang katanya sampai 19 kali Indonesia dapat keuntungan. Cuman faktanya saat ini dengan pelarangan ekspor, artinya petambang hanya boleh jual ke smelter, ini ada PE dan royalti yang dinolkan. Artinya sebenarnya secara ekonomis juga belum menguntungkan buat Indonesia. Yang kedua, dengan kapasitas smelter masih terbatas, hasil tambang ini banyak yang tidak tersalurkan. Ini kemudian yang menjadi alasan tanda kutip terjadinya penyelundupan ini karena demand itu sangat rendah di lokal. Nah, yang mau saya tanyakan ini sebenarnya desain hilirisasi dan pelarangan ekspor ini
memang tidak sengaja kemudian menguntungkan Cina atau memang by design memang didesain untuk menguntungkan Cina nih, sebagai negara sebagai korporat gitu? Saya kira itu by design. Ya, ini keyakinan saya. Kenapa? Karena memang betul bahwa kapasitas produksi itu jauh di atas kapasitas kemampuan smelter untuk mengolah menjadi biji murni ya. Sehingga dengan prinsip kuras secepat-cepatnya dan sebanyak-banyaknya tanpa ada konservasi, maka itu menjadi berlebih, produksi itu menjadi berlebih. Nah, terus sisi lain lagi bahwa banyak penambang-penambang selain yang di lab ini bisa saja itu tambang rakyat ya, yang memang kelas inilah yang lemah atau teri gitu. Mereka dipaksa menjual ke smelter yang ada di dalam negeri dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah setiap bulan ya, namanya HPM ya, harga patokan mineral ya. Nah itu maka yang diuntungkan itu adalah perusahaan smelter, ya kan? Karena sementara kalau mereka mau jual keluar, ya HPM-nya dibuat rendah dibanding harga luar negeri, sehingga penambang lokal ini tidak bisa mengekspor karena dibatasi oleh aturan atau dihambat oleh aturan hilirisasi. Tapi di sisi lain pemerintah bikin aturan HPM-nya buat rendah dibanding harga di luar. Ya, artinya penambang lokal memang dirugikan, sehingga menerima yang dapat untung itu si pemilik smelter. Nah, sisanya ini bisa saja karena dia punya kekuasaan, ya, tetap mengekspor dan mungkin dapat harga lebih mahal, tapi di sana juga sudah ada yang nampung, gitu. Jadi kita bisa membedakan ada penambang yang memang menderita gara-gara monopoli pembelian yang dilakukan dengan harga rendah oleh pemerintah tadi. Korbannya ada penambang lokal, tapi ada penyelundup yang mungkin dekat dengan kekuasaan dan dengan Cina, bisa mengekspor dengan harga lebih tinggi, mungkin mendekati harga pasar. Saya yakin juga Cina tidak akan membeli sesuai dengan ini. Misalnya harga itu kan ada harga patokan Shanghai ya, ada London dan sebagainya itu. Nah, jadi di sini sebetulnya kita tidak bisa memukul rata bahwa jadi korban hilirisasi itu semuanya. Dan yang menjadi korban itu terutama penambang rakyat yang memang tidak berdaya. Sementara kalau perusahaan besar yang di-backing oleh penguasa dan mungkin bekerja sama dengan Cina, bisa juga yang bekerja sama malah diuntungkan. Nah, tapi kembali ke masalah hilirisasi, sebetulnya kita sudah mendengar ini sekitar tahun 2006, 2007, kampanye hilirisasi, bahwa kalau dilakukan hilirisasi maka biji timah menjadi barang maksimum, barang jadi itu bisa 12 kali ya kan? Kalau besi mungkin 5-6 kali atau 4 kali. Kalau nikel disebut-sebut itu antara 17 sampai 19 kali lipat. Jadi dibanding ekspor barang mentah yang tanah bercampur biji nikel ya, dibanding kita hasilkan barang jadi, salah satunya itu mungkin baterai mobil listrik, maka negara akan mendapat pajak PNBP, royalti dan sebagainya itu 19 kali lipat. Termasuk di dalamnya itu ada
lapangan kerja, ada PDRB, ada perputaran ekonomi di daerah. Itulah nilai tambah. Tapi ternyata dengan yang ada sekarang, kita cuma dapat 4-5 kali lipat. Sementara sisanya itu sekitar 12-15 kali lipat yang menikmati itu Cina. Betul. Nah, kalau kita bicara misalnya supaya itu maksimal, maka kita kan harusnya punya peta jalan, ya kan? Sekaligus kita juga menjaga ketahanan mineral nikel kita, ada konservasi, dan ini sudah pernah dibahas sejak 2006-2007, dan saya pernah mengundang pakarnya itu, namanya Pak Profesor Bambang Suharno, salah satunya dari UI, FTUI. Beliau sudah ada peta jalannya. Nah ini kan mestinya diadopsi atau dikembangkan oleh Kementerian Perindustrian, SDM, Kementerian Keuangan, atau Perdagangan, yang mana yang relevan. Jadi di sisi lain ditahanlah prinsip kuras secepat-cepatnya dan sebanyak-banyaknya, itu harus dikendalikan, tidak seperti tadi. Nah, saya melihat misalnya di acara Metro TV 2 hari yang lalu, salah satu wakil ketua Komisi 7 dari Golkar bicara bahwa kita memang supaya hilirisasi itu optimal harus menyusun peta jalan. Kok baru sekarang? Iya kan? Kok baru sekarang? Atau dia dulu ikut nggak waktu membahas perubahan undang-undang minerba yang kita bicara melarang ekspor biji itu? Ya kan, kenapa baru sekarang? Dan kemana saja ini pemerintah selama ini? Ya kan, kalau akhirnya mereka justru lebih memperhatikan kuras secepat-cepatnya, sebanyak-banyaknya demi rente besar, maka itulah yang mereka lakukan, yaitu menyeludupkan. Ya, dengan kebijakan yang mereka atur, penambang kecil jadi korban, tapi mereka bekerja sama dengan Cina, untuk mendapatkan rente sebesar-besarnya, dengan di sisi lain mereka tepuk dada bahwa pemerintah sudah melakukan hilirisasi, padahal yang dilakukan hanya 4-5 kali, lalu yang untung itu Cina, sementara yang untung besar itu adalah para penduduk besar ini. Gitu. Itu mungkin kita perlu juga pahamkan kepada publik, dan mereka ini janganlah terus membodoh-bodohi rakyat bahwa hilirisasi meskipun 4 kali, negara itu sebetulnya tidak dapat sebesar yang mereka bayangkan atau yang kita bayangkan. Kenapa? Karena sudahlah dipersilakan Cina membangun smelter, bukan mendukung BUMN kita sebagai nasional. Diberikan pula yang namanya keringanan bea masuk. Ada tax holiday antara 15-20 tahun. Ya kan? Lalu TKA-nya datang dari Cina mayoritas. Kemudian begitu bayar gaji nanti dibayarnya di Cina. Lalu mereka bangun kota di sekitar smelter itu, dan orang-orang kita tidak bisa masuk. Mereka leluasa impor barang dari Cina untuk makan, mungkin untuk keperluan sehari-hari operasional. Lalu apa yang kita dapat? Jadi nggak ada dampak ekonomi buat lokal ya, Pak? Secara tidak, sangat minim lah. Paling cuma kalau kita bicara lapangan kerja yang menikmati justru banyaknya orang Cina. Jadi ini rezim pembohong ini memang harus diingatkan ya. Tepuk dada hilirisasi katanya dibanding 2018 meningkat 20 kali, ya kan? Dari 20 miliar dari 3, bukan 20, pokoknya disebutkan sekian puluh kali ya. Yang ternyata yang menikmati itu orang asing dan oligarki dan Cina, dan perusahaan Cina, negara Cina. Kita dapat apa? Kita cuma dapat bahwa ini salah satu daerah di sekitar tambang itu yang untuk mendapatkan air bersih saja susah gara-gara penambangan ini gitu. Bukannya mereka menjadi lebih sejahtera, tidak. Mereka justru menjadi lebih menderita akibat prinsip tadi. Ya. Nah, terus kita bicara misalnya tentang cadangan terbukti itu konon disebutkan, ya, saya merujuk kepada presentasinya di Jen Minerba di tahun 2017
saya hadir sengaja, memang resmi diundang. Dirjennya itu waktu itu Pak Gatot. Ya, kalau belakangan jumlahnya berubah, mungkin sudah ada perubahan update ya. Tapi waktu itu disebutkan cadangan terbuktinya sekitar 700-an juta ton. Lalu yang disebut sebagai potensinya itu sekitar 3,7. Nah, belakangan disebutkan mungkin ini berubah menjadi 1,1 miliar ton yang terbukti, kemudian yang potensialnya itu sekitar 7 miliar ton. Nah, dengan tingkat pengurasan ya, seperti sekarang ini, sebetulnya yang terbukti itu akan habis tidak sampai 10 tahun. Ya. Sementara kita gembar-gembor, kita produsen terbesar, ini bisa mendukung industri mobil listrik. Sementara kita sendiri belum memulai membangun yang dihilir, termasuk bagaimana membangun industri turunan yang terkait nikel, termasuk misalnya tentang baterai mobil listrik, ya kan? Sehingga kalau nanti keburu habis, sementara nanti Cina itu nyetok di negaranya, ya kan? Kita lalu dapat apa? Ya, nilai tambahnya itu ya orang asing yang menerima. Lalu sementara tadi kalau pengurasannya seperti itu 10 tahun lagi habis, artinya di 2033 di mana di situ mungkin mobil listrik sudah mulai booming, produksi di pabrik-pabrik mobil itu sudah lebih banyak mobil listrik dibanding mobil BBM, ya kan? Itu sudah beralih ke sana. Lalu kita sendiri sudah kehabisan nikel yang sekarang ini kita bangsa banggakan. Nah, karena itulah yang sangat penting untuk kita ingatkan, hentikanlah prinsip kuras secepat-cepatnya dan sebanyak-banyaknya itu, karena memang di sini tidak ada komitmen yang kuat dari Presiden, dari Menteri Keuangan. Kenapa? Karena bisa saja ini untuk bagaimana supaya APBN-nya itu penerimaannya meningkat. Ya, nanti kita akan mengulang kasus minyak, kasus hutannya sudah habis. Dulu memang benar-benar dibabat secara cepat habis, tapi yang menikmati bukan negara, lebih banyak itu konglomerat. Minyak memang mungkin negara, tapi akhirnya kan kita sekarang ini lebih banyak mengimpor dibanding produksi. Keburu habis juga. Gitu. Nah, terus kemudian ini kan kebijakan yang sangat berat ke Cina ini diaplikasikan dengan adanya sejumlah kawasan industri yang dari hulu ke hilir ini Cina, baik perusahaannya maupun tenaga kerjanya. Ini bisa nggak sih Pak dirubah nih biar ini lebih ke minimal dari BUMN lah paling nggak yang bisa masuk gitu. Walaupun memang alasan pemerintah itu kan sangat klise bahwa kita nggak punya duit, Cina yang punya duit untuk membangun gitu. Tapi sebenarnya kalau menurut Pak Muhammad itu dimungkinkan nggak sebenarnya kalau kawasan-kawasan industri ini dikelola oleh kita gitu, oleh sangat memungkinkan asal ada komitmen yang kuat dari para petinggi penentu kebijakan negara, mulai dari presiden dan menterinya, kemudian partai-partai yang berkuasa. Asal ada itu, maka kita bisa melakukan itu. Ya. Karena tadi saya bilang, bicara peta jalan itu sudah dibahas sejak 2008 ya, oleh pakar-pakar yang memang ada di bidangnya, dan saya kira tidak kurang jumlahnya gitu. Kita punya pakar yang mumpuni, yang bisa mengembangkan itu cukup banyak. Masalahnya kan itu tidak disupport. Sama saja kita sudah bicara waktu itu LEM sudah akan memulai memproduksi solar cell, ya kan? Mungkin kerjasama dengan siapa? Kan Pak Dahlan Iskan juga pernah memulai untuk membuat BUMN hasil solar cell, ya kan? Itu sudah berapa puluh tahun yang lalu. Tapi kalau yang berkuasa tidak punya komitmen, kemudian lebih memilih untuk
menjadi penerus atau takluk di bawah kepentingan asing dan broker-broker asing yang ada di sini, maka itu tidak akan terjadi. Maka seandainya ada program PLTS di daerah-daerah terpencil, atau nanti kalau kita mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya secara masif, maka kita akan lebih banyak mengimpor, sama seperti kita mengimpor BBM sekarang dari seperti sekarang ini. Kalau kita tidak kembangkan, sama juga tadi mobil listrik ada komponen penting, salah satu komponen penting itu ya, bukan itu satu-satunya, tapi dari sekitar 6-7 komponen utama mobil listrik itu salah satunya. Ya, mungkin kontribusinya sekitar berapa 20% mungkin ya, atau 25%. Tidak, tapi kalau ini nanti habis, sama saja kita mengimpor. Impor juga dari yang dulu dari kita gitu ya. Ya, jadi karena itu saya kira kalau ditanya mampu tidak mampu, itu bukan pertanyaan yang sulit untuk dijawab, karena pertanyaan itu sebetulnya harus dirubah menjadi mau atau tidak mau gitu. Kalau memang tidak mau karena kepentingan oligarki, ya pasti tidak akan bisa terjadi, dan itulah yang ada sekarang. Karena mau menguntungkan ya. Iya. Sudahlah merampok aset negara, mempermalukan nama bangsa pula di luar negeri. Masa bisa 3 tahun itu puluhan juta ton penyelundupan terjadi? Kemana aja lembaga yang terkait untuk mengelola kan? Berarti mereka tidak menjalankan fungsi, malah terlibat di dalamnya. Nah, dari rangkaian tadi ini mungkin untuk closing Pak. Nah, Dari rangkaian tadi itu ada satu garis merah yang bisa kita tarik adalah terkait nikel ini ada satu kebijakan hilirisasi yang katakanlah sangat mulia gitu. Tapi kemudian dalam praktiknya baik melalui kebijakan maupun dalam praktik terselubung ternyata kecenderungannya lebih kepada menguntungkan ke pengusaha Cina melalui oligarki yang ada di lokal. Nah pertanyaannya Pak, jika ini memang by design, apakah rezim sekarang ini atau presiden lah kan bisa dikenakan, jika terbukti kemudian bisa dikenakan dengan ada konstitusi yang dilanggar dalam hal ini? Oh ya, ini sudah sangat pantas untuk dimakzulkan, ya kan? Jadi saya kira kebijakan mulia hilirisasi kita dukung, harus dilakukan secara non, tapi justru ada penjahat-penjahat yang memanfaatkan justru ya larangan ekspor itu untuk menekan, menghisap penambang kecil, lalu bekerja sama dengan konglomerat dan negara Cina untuk dapat untung sebesar-besarnya, sehingga negara rugi, negara bangsa dipermalukan. Nah, juga mereka menggunakan kekuasaan untuk bagaimana ini dicapai. Di samping tadi melanggar aturan, menggunakan prinsip hilirisasi sesuatu yang mulia, tapi di balik itu ada kejahatan. Lalu yang juga sangat penting perlu dipahami masyarakat adalah bahwa namanya PT Antam selama ini punya wilayah tambang itu dieksploitasi sendiri. Untuk yang di Mantiodo ini, ya khusus di sini, hanya itu aja. Mereka bekerja sama dengan perusahaan itu, dan saya tidak yakin bahwa mereka bisa mentang-mentang jadi direksi dan komisaris berani melakukan itu. Kalau tidak karena ada pejabat yang pangkatnya lebih tinggi memaksa mereka. Dan kita lihat periode waktu ini dimulai itu siapa yang jadi direksi, siapa yang jadi komisaris, ya kan? Ini juga bisa ditelusuri. Tapi kita ingatkan yang namanya BUMN, direksi BUMN jangan menjadi pejabat
yang berkolaborasi dengan kejahatan. Ya, mereka itu punya tugas mulia sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa sumber daya alam itu harus dikelola oleh BUMN, oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itulah fungsi mereka. Tapi yang terjadi di Mandiodo ini, ya kan, mereka tidak melakukan eksploitasi sendiri, menawarkan untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta. Kemudian mereka juga terlibat dalam penyeludupan. Jadi jangan lupa penyeludupan ini jelas di samping lembaga-lembaga yang relevan tadi, dia cukai, Pamla dan sebagainya, pelabuhan, yang namanya BUMN juga harus kita tuntut untuk bertanggung jawab. Termasuk juga tadi saya sebut KSDM, Kementerian ESDM. Ya, nah kalau sudah begini jelas bagaimana konspirasi dan kejahatan sistemik ini terjadi, maka mestinya Komisi 7 sudah memulai untuk membentuk pansus nikel, ya, pansus nikel. Ini jumlah besar. Ya, jangan seperti terjadi untuk kasus misalnya ada Pak Mahfud ngomong ada korupsi 349 T, ya kan, di pajak dan biaya cukai. Ada kejahatan impor emas 180 triliun melibatkan Antam. Ini kan jumlah yang sangat besar. Negara dirugikan ratusan triliun, tapi akhirnya tidak ada kelanjutan. Ya, mana itu kelanjutannya? Mana Mahfud ngomong bahwa ini akan dituntaskan? Tidak ada. Ini saya khawatir seperti itu juga. Ya, makanya saya berharap rakyat mari sama-sama kita tuntut ini supaya negara ini dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan bangsa ini tidak dipermalukan sebagai bangsa yang barbar, karena kejahatan itu dilakukan oleh oknum-oknum pejabat pemerintahnya sendiri yang harusnya memberantas, malah terlibat. Saya kira begitu mungkin ya. Terima kasih ya Pak Marwan untuk keterangan yang sangat lengkap, komprehensif dan provokatif juga sih sebenarnya. Terima kasih Pak Marwan. Sama-sama.